Semakin gencarnya kampanye untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan, mendorong banyak pihak untuk berinovasi dalam pengembangan teknologi pada energi baru dan terbarukan. Tak hanya dalam skala besar, pembangkit listrik energi terbarukan terus dibuat agar semakin efisien untuk skala kecil. Karena dengan semakin banyak yang menggunakannya, maka bisa semakin mengurangi beban pembangkit listrik energi fosil. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga angin tanpa baling-baling. Meski terdengar aneh, tapi nyatanya teknologi tersebut dapat dikembangkan oleh sebuah startup. Mereka mengklaim pembangkit ini tetap efisien. Bahkan banyak keuntungannya untuk menyaplai energi terbarukan dalam skala lokal. Nah, menarik bukan? Seperti apa ya bentuknya? Yuk kita simak bersama. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani seperti menggiling padi dan lain sebagainya. Kini, turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi. Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir. Lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator. Dari generator tersebut akhirnya menghasilkan energi listrik. Umumnya, daya efektif yang dapat dipanen oleh sebuah turbin angin hanya sebesar 20 hingga 30% dan masih kalah populer dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Sehingga keberadaan baling-baling atau kincir menjadi komponen utama paling krusial pada pembangkit jenis ini. Lalu, bagaimana bisa membuat pembangkit ini tanpa baling-baling? Bagaimana caranya untuk memutar generator? Jawabannya adalah mungkin dan sudah pernah dibuktikan. Pada 2015 lalu, ada startup asal Spanyol bernama Vortex Bladeless yang membuat pembangkit listrik tanpa baling-baling yang mirip tongkat. Ya, bentuknya berupa tiang putih yang ditancapkan ke tanah dan memanfaatkan vibrasi atau osilasi dari angin untuk mendapatkan energi. Ketika diterpa angin, tongkat putih itu akan bergoyang-goyang atau bergetar, yang kemudian energi getarannya ditransfer untuk menggerakkan rangkaian magnet di dekat dasar batang guna membangkitkan energi listrik. Gagasan awal Vortex membuatnya adalah melihat kejadian terpaan angin yang membangkitkan osilasi pada benda padat yang diterpanya. Salah satu kreator, David Yannex, mendapat ide itu setelah mengamati peristiwa jembatan Tacoma yang terisolasi saat diterpa angin kencang kemudian ambruk. Normalnya, osilasi adalah fenomena yang dihindari arsitek saat merancang bangunan, namun Vortex Bladeless malah memanfaatkannya. Melalui desainnya yang unik itu, generator Vortex diklaim berhasil menghemat energi sekitar 30% dibandingkan dengan turbin baling-baling dan pastinya lebih senyap serta lebih hemat tempat. Tahun ini juga terlahir inovasi baru untuk pembangkit listrik tanpa baling-baling yang dibuat oleh Aeromin Technology. Perusahaan asal Houston, Texas, Amerika Serikat tersebut mengembangkan PLTB tanpa baling-baling yang bisa dipasang di atap gedung. Selama ini, PLTB dengan kincir angin hanya bisa diletakkan di medan tertentu, tapi penghilangan kincirnya bisa membawanya ke tingkatan lebih jauh dan dampak yang lebih luas. Tidak hanya lebih senyap, namun juga aman untuk satwa yang melintas di sekitar turbin. Apalagi didukung desain yang lebih kompak, bisa dipasang di bangunan komersil, akan membuat pengaplikasian energi terbarukan semakin luas. Seperti apakah teknologi yang diusung Aeromin? Aeromin mengklaim Bladeless Wind Power Plant miliknya ini mampu menghasilkan energi hingga 50% lebih banyak daripada PLTS sebanding dan paling efisien dalam menggunakan sumber energi terbarukan yang tersedia di sekitarnya.
Satu unit Aeromin memberikan jumlah daya yang sama dengan 16 panel surya. Tiap unit dirancang untuk menghasilkan daya sebesar 5 kW AC yang konstan atau tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi, bisa dibilang alat yang diciptakan Aeromin ini membendung angin lalu meneruskan hembusannya ke mesin generator. Angin yang ditangkap dari setiap gedung diperkuat menggunakan aerodinamika yang mirip dengan airfoil mobil balap. Desain aerodinamisnya menangkap dan memperkuat aliran pada kecepatan angin terendah 5 mph, sedangkan cutout-nya adalah 25 meter per detik atau 55 mph dan mampu di kecepatan angin ekstrim hingga 120 mph. Aeromin mengklaim kinerjanya tetap mumpuni di bawah kondisi cuaca ekstrim dan bisa memproduksi daya saat permintaan energi sedang tinggi. Sistem Aeromin menggunakan 20 hingga 40 unit yang dipasang di tepi atap bangunan sesuai dengan arah angin yang dominan. Kreatornya menjamin sistem tersebut mampu menyaplai energi hingga 100% kebutuhan energi di dalam gedung. Energi yang dihasilkan juga selaras dengan sistem kelistrikan bangunan yang ada, sehingga sudah pasti bisa dimanfaatkan seluruhnya, meminimalkan kebutuhan penyimpanan energi. Karena tanpa baling-baling juga, maka Aeromin lebih hemat dari beberapa sisi. Ketiadaan kincir dan rotor membuat perawatannya lebih mudah dan umurnya lebih panjang. Kreatornya mengaku tidak bisa memastikan berapa usia terpanjang Aeromin, namun mereka akan terus bereksperimen dengan berbagai material dan desain agar bisa menambah panjang masa pakainya. Sedangkan saat ini ukuran Aeromin terbilang kecil, namun tidak menutup kemungkinan akan dibuat yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Indonesia bisa dibilang tidak sepopuler di negara barat. Maklum saja, PLTB membutuhkan area dengan kontur tertentu dan pastinya harus punya banyak angin kencang. Meski begitu, Indonesia juga sudah punya 2 PLTB loh sahabat, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap dan PLTB Tolo di Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sehingga kehadiran inovasi Aeromin dianggap sebagai angin segar untuk mencapai netral karbon meski entah kapan akan tersedia di Indonesia. Setidaknya, jika teknologi PLTB tanpa kincir terus dikembangkan, banyak pihak akan semakin terbuka kemungkinan dikomersilkan. Dengan bentuk PLTB yang lebih kecil, mudah dipasang dan dirawat, maka memungkinkan untuk memanen energi listrik dari atap yang memiliki angin kencang di segala penjuru kota. Pencipta Aeromin sendiri mengaku telah mengembangkan metode untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, mulai dari angin sepoi-sepoi untuk menghasilkan listrik di atap dasar seperti gudang, pusat data, gedung perkantoran, dan gedung apartemen. Tentunya ini akan memberikan keleluasaan bagi pemilik properti komersil dalam mengejar kemandirian energi untuk menghadapi kenaikan biaya maupun ketersediaan energi. Oke, mungkin itu dapat dasar sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.